Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fisika tentang pemanfaatan teknologi menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan listrik dinamis, motor listrik, dan generator. Perkenalkan, nama saya Kadek Angga Satan Wiguna, nomor absen 10 dari kelas 12 IPA 8. Di sini, dalam materi sini terdapat 5-6 subbabnya, yaitu ada fenomena, ada tujuan, ada langkah kerja, ada data analisis, hasil analisis, dan kesimpulan. Teman-teman, di sini ada dua gambar mobil yang sedang dicas. Saya akan coba menjelaskan tentang mobil listrik. Sarana transportasi merupakan sektor terbesar penggunaan bahan bakar minyak bumi. Dalam kesehariannya, kita menggunakan mobil yang berbahan bakar bensin seringkali meninggalkan banyak efek negatif, di antaranya polusi udara dan pengikisan sumber daya, yakni minyak bumi. Pencemaran udara memiliki dampak terhadap kesehatan. Mobil listrik merupakan kendaraan yang sepenuhnya atau sebagian digerakkan oleh motor menggunakan listrik dan baterai. Mobil listrik bisa dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada di ibu kota. Baterai yang dapat diisi ulang menyebabkan mobil listrik praktis. Mobil listrik pertama kali diproduksi tahun 1880. Mobil ini sangat populer di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berbeda dengan mobil yang berbahan bensin yang mengandalkan bensin untuk menggerakkan roda mesinnya, maka mobil listrik ini memanfaatkan energi listrik sebagai energi yang akhirnya menghasilkan energi gerak yang menggerakkan mobil listrik. Tujuan penelitian dari dilakukan penelitian ini ialah melakukan proses bergeraknya mobil listrik dan hubungannya terhadap elektromagnetik. Langkah kerja yang pertama memilih topik, yang kedua menentukan tujuan dan langkah kerja, yang ketiga menganalisis data, yang keempat hasil analisis data, yang kelima penyajian hasil analisis, yang keenam kesimpulan. Yang sekarang ada hasil data analisisnya dan beserta hasil analisisnya. Di sini terdapat bagian mobil listrik dan bagian-bagiannya. Di sini saya akan juga menjelaskan komponen-komponennya ya. Yang bagian pertama ini adalah traction battery pack. Fungsinya sebagai penyimpan energi dalam bentuk listrik arus arah. Yang kedua power interval atau B, yang ini dia. Yang ketiga controller ini. Yang ketiga C, controller. Yang keempat yaitu electric traction motor. Bisa yang ini bagian D, yang ini. Yang kelima untuk bagian E, charger. Bisa disebut dengan ini yang paling bawah. Nah, yang paling bawah E. Yang berikutnya yang F yaitu transmisi yang berfungsi sebagai mentransfer daya mekanik dari motor traksi listrik untuk menggerakkan roda. Yang berikutnya yang G adalah DC atau DC converter, yaitu fungsinya mengubah daya listrik DC bertegangan tinggi dari traction bakteri pack menjadi bertegangan yang lebih rendah. Yang berikutnya yang di bagian H, yang ini ya, baterai auxiliary. Komponen baterai auxiliary ini fungsinya untuk menyediakan daya untuk keperluan aksesoris lain. Yang berikutnya I, terminal sistem cooling ini. Fungsinya adalah untuk mempertahankan kisaran suhu operasi yang sesuai untuk mesin, motor traksi, elektronika daya, dan kedaya. Yang J ialah charger port, yang fungsinya untuk titik pengisian daya. Prinsip kerja mobil listrik. Energi listrik yang bersumber dari listrik PLN atau generator melalui alat pengisian yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah sesuai dengan kebutuhan. Pengisian dari baterai melalui dua buah kabel, yaitu positif dan negatif, untuk mengisi baterai. Untuk mengatur besar kecilnya putaran motor bergerak menggunakan kendali kecepatan yang memiliki 4 buah terminal utama yang diberi tanda masing-masing terminal bat plus, bat min A2, min, dan juga 3 buah terminal untuk input dari potensio
atau induktif, kendali yang inputnya berupa sinyal analog dari potensio, dan juga induktif, control sensor yang dipasang pada mekanisme gas agar kendaraan dapat bergerak maju, mundur, dan netral digunakan skala mekanik maju mundur MSM3 yang diberi nama masing-masing terminal A1, A2, B, C, D1, D2. Terminal C dihubungkan ke terminal A2 kendali kecepatan melalui terminal A2 pada motor penggerak. Kesimpulannya, mobil listrik adalah mobil yang memanfaatkan arus listrik untuk menghasilkan gerak. Mobil listrik mempunyai banyak kelebihan, diantaranya adalah ramah lingkungan karena menggunakan energi listrik. Namun, mobil listrik juga memiliki kekurangan, diantaranya adalah biaya untuk pembuatan mobil listrik itu cukup mahal.